Hey guys, today we are going to talk about English instructional design. It is focusing on analysis. Yeah. Well, last week we discussed about components in the AD model. The first is analysis, the second is design, the third is development, the fourth is implementation, and the last is evaluation. Well, for today we will focusing on analysis. It is consists of needs analysis, task analysis, requirements. Tapi nanti we are not going to talk about requirements for the whole package participant current abilities. This only part of one of characteristics Nah, analysis. What is analysis? What should we do in analysis Jadi in designing instructional the first step that we need to do is analysis. This at least must be consist of three components. The first is need for instruction, the second is learner analysis, the third is content or task analysis. Nah, apa itu? For the first is need for instruction. Need for instruction adalah merupakan apakah benar bahwa pembelajaran itu dibutuhkan oleh siswa. Apakah dengan belajar tersebut itu merupakan suatu solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Misalkan seorang yang sedang mencari pekerjaan dan dia butuh materi interview. Apakah dengan interview maka masalahnya bisa dipecahkan? Yes, tapi kalau dia dikasih materi TOEFL, apakah masalahnya terpecahkan? Tentu tidak. Jadi need for instruction ini merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan karena apa yang akan kita berikan nantinya itu merupakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Itu kalau kita berkata dengan course. Tetapi kalau kaitannya dengan sekolah, anak SD, kalau kita kasih materi katakanlah genre, apakah cocok? Tentu tidak. Nah, jadi hal seperti itu yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat suatu instruction dalam instructional design. For the second is learner analysis. Apa itu? Nah, di sini kita akan membuat suatu analisis terhadap siswa-siswa kita, mulai dari secara fisiknya bagaimana, kognitifnya bagaimana, sosialnya bagaimana, kemudian dan lain sebagainya. Jadi by knowing our students, then we can give the best or the proper instruction untuk dia. And then for the next is content or task analysis. First, kita sudah tahu tentang need for instruction. Yang kedua, kita sudah tahu bagaimana siswa kita. Nah, selanjutnya kita akan menentukan konten seperti apa yang bisa kita berikan, task seperti apa yang bisa kita berikan. Jadi teman-teman, by knowing these three components, ini adalah suatu hal yang bisa mendrive kita untuk membuat instructional design, begitu. Nah, kita mulai dari need analysis. Ini kita diberikan suatu contoh. We are given an example on higher education. Students need the general education course to help them decide on their major. Students need a broad liberal art education. Graduate students need the content knowledge in their chosen discipline. Jadi kalau untuk higher education itu lebih menekankan kepada content knowledge broad liberal arts. Kemudian course yang terkait dengan their major. Nah, itu adalah yang dibutuhkan oleh higher education. Misal mereka mengambil jurusan kesehatan, tentu nanti materi-materinya juga yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian konten nulisnya juga dengan kesehatan. Akan berbeda dengan mahasiswa yang mengambil jurusan teknik seperti itu. Jadi need analysis di sini sangat menentukan. Berbeda pula need analysis itu kita lakukan untuk anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Tentu
need kebutuhan anak-anak SD tentang bahasa Inggris dengan anak-anak SMP berbeda. Anak SD mungkin butuhnya hanya color, hanya shape, hanya how to pronounce the word correctly, hanya how to menyusun suatu kalimat. Berbeda dengan kebutuhannya dengan anak SMP. Mungkin nanti anak SMP sudah meningkat, dia sudah mulai mengenal tenses ya. Mungkin tidak 16 tenses, baru sekitar tenses yang dasar. Kemudian mereka sudah mulai mengenal genre dasar ya. Mereka sudah mulai mengenal functional tag dan lain sebagainya. Kemudian SMA juga berbeda lagi. Nanti mereka sudah mulai mengenal kompleks grammar, sudah mulai mengenal kompleks genre, sudah mulai mengenal berbagai macam functional tags. Nah, jadi need analysis dari masing-masing level ini nanti akan menentukan instructional design-nya, bagaimana materinya dikemas, seperti itu. Kemudian learner analysis. Learner analysis ini intinya adalah tentang siapa sih yang akan menerima instruction kita, siapa yang akan kita ajar, siapa yang akan menerima pelajaran dari kita ya. Identify important learning characteristic that might enhance or impede the instruction. Kita harus mampu menganalisa karakteristik dari siswa kita yang bisa jadi dalam pelajaran itu bisa mempercepat atau mendukung suatu instruction atau malah menghambat. Jadi anak-anak yang mungkin nanti dia sifatnya itu semangat, tentu itu akan enhance. Tapi anak-anak yang males-malesan kemudian tidak pernah berangkat, itu akan impede instruction. Nah, by knowing this characteristic, kita nanti akan bisa memberikan treatment khusus bagi anak-anak tersebut ya. Kita juga bisa menganalisis siswa dengan menggunakan 4 domains. The first is cognitive, the second personality, the third social, the fourth and physical. Apa saja? Yuk kita lihat. Kita mulai dari cognitive characteristic. It is started with general aptitudes. Apa itu general aptitudes? Yaitu adalah raw talents. Itu adalah bakat-bakat yang general, bakat-bakat yang masih mentah. Pamannya dia suka sepak bola, dia senang main musik, dia senang volley, dia ternyata senang main video game dan lain sebagainya. Kemudian specific aptitudes. Specific aptitude itu sudah mulai menjurut kepada bakat-bakat tertentu. Misalkan ada dia ternyata di matematika menonjol, verbalnya menonjol, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian spesialnya bagus. Nah, itu nanti akan mendrive kita menentukan jenis atau bagaimana cara mengajarnya ya. Functional literacy, reading levelnya bagaimana, apakah dia senang membaca, sehari bacaannya berapa, atau 1 bulan hanya 1 halaman, itu nanti juga berbeda ya. Visual literacy, ability to create and understand image graphics. Jadi kalau dikasih gambar atau grafik, dia nanti mudeng apa tidak, begitu ya. Kalau dia mudeng berarti nanti dia cocok dengan tipe-tipe pembelajaran yang menggunakan visual atau grafik atau image. Kalau enggak berarti ya jangan pakai visual. Learning style. Jadi masing-masing siswa itu memiliki learning style yang berbeda. Ada collab atau others dan lain sebagainya ya. Tapi nanti kalau memang kelasnya itu kelas besar, tentu kita harus tidak bisa mengajar siswa dengan sesuai learning style mereka, tapi kita bisa ambil yang generalnya seperti apa. Tidak bisa kita misalkan taruhlah ada contoh sekolah, ternyata dalam satu sekolah itu isinya sekitar 30 siswa dan learning style-nya itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menuruti semuanya ya, kita gunakan yang terbanyak begitu. Tapi kalau nanti yang minoritas itu ada masalah, baru kita dampingi. Metacognitive abilities, bagaimana kemampuan metakognitifnya, berpikirnya bagaimana, self regulationnya bagaimana, awarenessnya bagaimana ya. Prerequisites content knowledge. Jadi sebelum mempelajari tentang atau ikut course di tempat Anda, kira-kira dia harus bisa apa dulu begitu.
begitu. Misalkan mau mengambil course atau dia mau mengambil mata pelajaran grammar 3, kan paling tidak grammar 1 sudah lulus, grammar 2 sudah lulus. Nah, seperti itu adalah prerequisite content knowledge. Syarat-syarat mata kuliah atau mata pelajaran yang harus dikuasai, begitu. For the second is personality characteristics. Motivasinya untuk belajar itu bagaimana, tinggi atau tidak, atau dia belajar itu karena disuruh orang tua, belajar karena memang pengen bareng pacarnya, atau memang belajar karena niatnya sendiri. Itu nanti berbeda hasilnya ya. Interest, apakah dia tertarik dengan sekolah atau non sekolah. Attitude towards contents, bagaimana sikapnya terhadap mata pelajaran, bagaimana sikapnya toward learning, bagaimana attitude toward technology, self esteem. Jadi self esteem itu adalah suatu keyakinan bahwa dia bisa sukses. Berbeda dengan anxiety. Anxiety itu adanya itu hanya khawatir. Jadi kalau mau belajar, biasanya dulu kalau mau pelajaran matematika ya, gurunya belum masuk sudah khawatir duluan, gegek nanti dimarahi. Nah, itu adalah anxiety. Beliefs and values, ini terkait dengan bagaimana cara siswa memandang konten tersebut. Jadi misalkan dia menganggap bahwa bahasa Inggris itu tidak penting, nah nanti maka hasilnya berbeda dengan siswa yang menganggap, oh saya butuh bahasa Inggris, oleh karenanya saya harus mempelajarinya. Itu nanti hasilnya berbeda. Itu adalah personality characteristics. Kita juga harus memahami itu, sehingga kita nanti bisa memberikan treatment yang tepat. Social characteristics ya, tendencies to cooperate or compete. Apakah siswa kita itu cenderungnya suka bekerja sama atau bersukanya berkompetisi? Nanti akan menentukan bagaimana treatmentnya ya. Relationship with peers, bagaimana hubungannya dengan kawannya. Socio-economic status, bagaimana kondisi ekonominya di wilayah tersebut. Attitude toward authority, nah, bagaimana dia melihat suatu otoritas atau suatu kekuasaan di kelas, misalkan begitu, bagaimana. Racial or ethnic background keluarganya dari ras apa, etniknya apa, karena nanti juga menentukan cara pembelajaran. Culture-nya bagaimana, career ambition-nya bagaimana. Misalkan dia memiliki ambisi karir yang tinggi, maka dia semangat untuk belajarnya tentu tinggi juga. Education level of family bagaimana, itu juga berpengaruh ya. Kemudian yang terakhir ada physical characteristics. Bagaimana karakteristik fisikalnya, visual abilities-nya bagaimana. Siswa yang memiliki visual abilities yang sempurna dengan visual abilities yang kurang sempurna akan berbeda treatment-nya, akan berbeda pula instructional design yang diberikan. Auditory abilities-nya bagaimana, pendengarannya bagaimana ya, apakah dia mau mendengar atau pendengarannya berkurang setengah atau bagaimana. General health-nya bagaimana. Fatigue itu dia itu cepat lelah enggak, energinya itu banyak atau sedikit, fokusnya gampang hilang atau tidak, begitu ya. Age, usia anak-anak yang usia sekolah dengan anak-anak atau orang tua yang usia 40-an itu semangat belajarnya berbeda. Tentu nanti materinya juga berbeda, tentu nanti cara penyampaiannya berbeda, begitu. Gendernya, cewek dengan cowok cenderung memiliki cara pembelajaran yang berbeda. Tetapi sekali lagi, kalau kelasnya kelas besar, kita tidak bisa menuruti semuanya. Yang kita ambil adalah yang paling besar seperti apa. Nah, nanti kalau ada masalah baru kita kasih treatment khusus, begitu. Nah, ini ada activities ya. Discuss this issue. Who are my students? Siapa sih calon siswa saya atau siswa saya? Bisa dilihat dari 4 domain tersebut ya, dari fisikalnya bagaimana, kognitifnya bagaimana, sosialnya bagaimana, kemudian satunya tadi, itu juga bagaimana ya. What content do my students need? Konten seperti apa yang dibutuhkan? Apakah dia anak sekolah, ataukah dia itu orang yang sedang mencari kerja, yang mau interview, atau yang mau tes TOEFL, atau yang mau belajar grammar? Nah, itu nanti juga berpengaruh. How will I manage them? Apakah nanti sistemnya kelas ataukah privat ataukah bagaimana? Nanti silahkan didiskusikan. Ada individu, ada grup.
Oke, itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas di grup WA atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.